Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama kami di sini di dalam acara Jarum Kompas. Kesempatan kali ini kami berharap Anda semua dimanapun Anda berada, semua berada dalam keadaan yang baik, sehat jasmani dan rohani. Amin. Nah, tentunya kesempatan kali ini kita mempunyai pembahasan yang menarik juga. Apa berjudulnya? Judulnya tadi apa ya? Mabuk. Mabuk mental. Mabuk mental. Ya, Nah, saudara, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kebersamaan kami melalui televisi ini adalah suatu hal yang baik Tuhan, menyatukan umat-umat Tuhan, orang-orang yang rindu mencari wajah-Mu, mencari firman Tuhan untuk menjadi dasar kehidupan kami semua. Buka pikiran kami Tuhan untuk mengerti hal-hal yang Tuhan mau ungkapkan melalui firman Tuhan dan tulisan-tulisan inspirasi dari Roh Kudus supaya kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sering sekali kita mungkin kita mau review lagi ya pelajaran minggu yang lalu ya, yaitu tentang bagaimana mengajarkan anak-anak dalam hal pertarakan itu atau penyangkalan diri ya. Penyangkalan diri dari segala macam, pengendalian diri dari segala macamnya, dari hal makanan, berpakaian, main, dan juga lain-lain ya, berkata-kata, bertingkah laku ya. Dan sekarang kita akan mempelajari atau mungkin akan memberikan tentang mabuk mental. Apa sih mabuk mental? Sering sekali kita berpikir bahwa mabuk mental itu ialah orang yang minum alkohol akan menjadi mabuk, orang yang mengkonsumsi obat-obatan narkoba atau obat-obatan keras akan menjadi mabuk. Tapi kita lupa ada lagi mabuk yang benar-benar kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya sudah mabuk dan itu sebenarnya sudah kecanduan ya. Sekarang saya mengambil dari buku dasar-dasar pendidikan atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai Fundamental of Christian Education. Penulisnya tetap sama ya, Nyonya Ellen G. White ya. Setelah saya membaca buku ini, setiap kali saya membaca buku karangan Nyonya Ellen G. White ya yang telah diilhami Tuhan, saya selalu merasakan setiap kalimatnya sangat-sangat luar biasa, terang-terangnya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi setelah saya baca tentang mabuk mental, ternyata ada mabuk dan kecanduan yang kita tidak tahu bahwa kita sudah kecanduan. Contohnya pemirsa, kalau kita alkoholik, kita tahu ya, otomatis bahwa kita harus buang botol minum itu dan kita harus minta atau pergi kepada profesional untuk disembuhkan ya dalam ketergantungan minuman keras. Dan juga ketergantungan narkoba. Kita tahu kita harus buang syabu-syabu, harus buang putau, harus buang kokain, harus buang marjuana atau cimeng ya, dan yang lain-lain ya. Ekstasi, kita tahu karena itu ada ada jelas terlihat dia punya barang-barang yang membuat kita kecanduan, atau mungkin kecanduan film-film porno. Kita tahu jelas-jelas ada CD-nya atau mungkin ada video-video yang kita download dari manapun, kita tahu itu jelas karena ada barang-barangnya. Tetapi kita lupa satu kecanduan yang kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya sudah kecanduan ya. Nah, ada satu ayat di dalam Wahyu 18 ayat 23. Kita tahu Wahyu 18 ini berbicara mengenai Babylon ya. Babylon ini adalah suatu kuasa atau Babel ya. Adalah suatu kuasa, mungkin suatu institusi atau sistem yang menguasai seluruh dunia ini ya, memabukkan semua bangsa. Namun Tuhan katakan ini sudah runtuh sesungguhnya. Nah, seperti apa itu? Keruntuhan Babel ini adalah kuasa-kuasa yang sudah meruntuhkan, yang mengajarkan manusia untuk menjauh dari firman Tuhan. Namun Tuhan katakan Tuhan sudah patahkan kuasa itu sesungguhnya. Namun masih ada sekarang ini di dalam ayat 23 dikatakan sihir. Ada suatu sihir yang memabukkan atau menidurkan bangsa-bangsa, atau yang menyesatkan, lebih tepat dikatakannya. Dikatakan di sini karena pedagang-pedagang Babel ini adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi ada suatu kuasa yang mengalihkan pemikiran manusia, mental manusia ini dijadikan ada suatu distorsi sehingga mabuk, sehingga tidak sadar. Nah, seperti apakah itu? Kita akan membaca. Oke, kita membaca sekarang ya. Apakah yang akan dibaca oleh anak-anak kita ya
Atau mungkin kita ubah yang dibacakan. Apakah yang akan ditonton oleh anak-anak kita? Karena kenapa Nyonya Ellen G. White menuliskan dibaca? Karena di tahun dia menuliskan buku-buku atau ilham-ilham yang buku-buku yang dialami Tuhan, Belum ada televisi. belum ada televisi. Kira-kira berapa tahun kemudian ya? Ya mungkin 10 tahun 10 sudah Nyonya tahun White meninggal sesudah baru Nyonya televisi White muncul. meninggal, baru televisi muncul ya. Jadi tablet-tablet atau bacaan-bacaan itu dulu ialah pusat informasi, sama seperti Betul. sekarang kita melihat di pusat informasi itu terdapat di dalam TV maupun di dalam internet ya. Jadi sekarang Karena lebih ternyata orang lebih banyak mendapatkan informasi sekarang ini melalui televisi. ya, informasi pendidikan. Bukan lagi membaca buku-buku. Ya, kalau zaman dulu yaitu pusat informasi dan pendidikan terdapat kepada buku. Bukan Betul. berarti zaman sekarang tidak terdapat kepada buku, tetapi zaman sekarang kemauan orang untuk membaca sangat sedikit ya, karena tingkat Literasi. tidak tingkat konsentrasi mereka sangat sedikit, sehingga mereka hanya mau melihat yang visual, yaitu TV maupun internet video. Jadi kita bacakan apakah yang akan dibaca atau ditonton oleh anak-anak kita. Ini adalah pertanyaan yang serius dan perlu dijawab dengan serius pula. Saya merasa risih melihat di dalam keluarga Kristen ada tabloid atau tontonan, musik-musik, dan harian-harian yang berisi cerita bersambung yang tidak meninggalkan kesan kebaikan apapun juga bagi jiwa dan pikiran. Kita lanjut lagi ya. Saya telah memperhatikan bahwa orang-orang yang seleranya menyukai cerita-cerita hayalan meningkat terus. Mereka atau cerita hayalan atau tontonan hayalan meningkat terus ya. Mereka telah mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi orang-orang yang punya iman, tetapi mereka bertumbuh dewasa dalam tahun-tahun yang miskin dalam hal kerohanian yang sebenarnya. Ya. Orang-orang muda yang baik ini membutuhkan begitu banyak bahan untuk menumbuhkan tabiat mereka. Kasih dan takut akan Tuhan dan pengetahuan tentang Kristus. Tetapi banyak orang muda yang tidak mempunyai pengertian intelektual mengenai kebenaran seperti Yesus. Pikiran dibiarkan dipenuhi dengan cerita-cerita sensasi. Mereka hidup dalam dunia hayalan dan tidak siap untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Saya telah mengamati anak-anak yang dibiarkan menjalani hidup semacam ini. Apakah di rumah atau di perjalanan mereka selalu gelisah dan merenung, tidak sanggup berubah dan puas dengan hal-hal yang lumrah. Hal-hal yang mulia telah dianggap sepele, bahkan lebih buruk dari hal-hal yang sepele, sehingga dia puas dengan keadaannya sekarang dan jarang sekali mempunyai kekuatan untuk mencapai yang lebih tinggi. Sangat menarik saudara, kalau saudara sering menyaksikan televisi kami di HCBN ini, banyak filler ya, atau tayangan-tayangan singkat yang Anda sudah pelajari seringkali bagaimana cara kerja setan menyihir otak kita. Melalui bacaan Nyonya White tuliskan, ini sudah lebih dari 100 tahun lalu dituliskan buku ini. Ada satu tulisan di dalam 7 Testimoni halaman 203. Secara tidak sadar, kalimat-kalimat yang kita baca ini dikatakan masuk dan tertanam di ingatan kita. Pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan juga tertanam. Lalu, secara tidak sadar, pembaca dipengaruhi oleh roh sang penulis. Ya, ini halaman 203. Lanjut dikatakan, dan banyak dari orang yang tidak punya iman atau pengendalian diri yang lemah, sangat-sangat sukar untuk mereka menghilangkan pikiran-pikiran dari apa yang mereka sudah baca. Ya. Seperti apa ini? Saya pernah, kalau saudara pernah melihat juga tayangan-tayangan kami, juga ada suatu segmen yang kami buat mengenai seorang penulis novel yang sudah ternama menulis kartun-kartun action hero ya. Ya, ini seorang yang bernama Alan Moore ini mengatakan bahwa dia ini sebelum menuliskan cerita-cerita ini, dia harus dipengaruhi oleh roh dulu. Untuk menuliskan suatu naskah, suatu cerita, dia harus bertapa dulu seakan-akan ya, dan mendapatkan suatu roh, dan roh ini menguasai dia, baru dia menulis. Sampai perkataan-perkataan dari figur-figur atau tokoh-tokoh peran yang dituliskannya ini adalah ilham yang didapatkan dari roh-roh yang masuk kepadanya. Nah, mungkin kita hanya melihat sebatas ini hanya entertainment, ini hanya hiburan, mengosongkan waktu.
Ada satu SMS masuk ke dalam redaksi kami tadi malam mengatakan apa tidak boleh menonton televisi. Nah, saudara, manusia mempunyai pilihan. Ya. Tontonan-tontonan itu pilihan Anda lah, uang mata Anda sendiri kok yang melihat. Tetapi Tuhan mengatakan apabila engkau makan, minum, melakukan segala sesuatu, apabila engkau menonton televisi sekalipun, lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya apa memuliakan nama Tuhan? Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada pengenalan yang bisa kita dapatkan, pengenalan akan Kristus, kesederhanaan Kristus, penyangkalan diri Kristus, pengendalian diri Kristus, kita bisa belajar dari televisi itu, jangan ditonton. Apapun ya. Karena itulah roh yang sedang menguasai dunia ini, roh yang sedang menguasai pikiran-pikiran anak-anak muda. Dengan sengaja setan memberikan roh kepada penulis-penulis, pembuat-pembuat film ini, sehingga waktu kita hanya tersedot dengan hal-hal itu saja. Dan tadi dikatakan bukan hanya anak-anak muda, tetapi orang tua pun sekarang mencari hiburan di dalam tontonan maupun bacaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga tadi dikatakan oleh suami saya, ialah Alan Moore. Dia sebelum dia menulis atau mungkin dia mengarang sebuah cerita atau buku, dia selalu bertapa meminta roh untuk menguasai dia, ya, yang pastinya roh yang tidak baik, ya. Di sini juga dikatakan, ya, dibacakan, dia, yaitu Tuhan, telah mengilhami orang-orang suci untuk mencatatnya demi kepentingan manusia, memberi pengarahan sehubungan dengan bahaya-bahaya yang akan menghadapi jalan kita dan bagaimana cara menghindarinya. Orang-orang yang menuruti anjurannya untuk menyelidiki kitab suci tidak akan melalaikan hal ini. Tadi dikatakan Alan Moore. Alan Moore kalau mau menulis menulis cerita-cerita, dia harus minta bantuan roh-roh yang lain. Tetapi ternyata apa? Kalau Tuhan pun seperti itu. Dia mengilhami orang-orang yang hidup suci, sehingga ilhamnya itu yang dapat dituliskan melalui buku-buku, dan orang-orang yang ingin mencari Tuhan, ya, Tuhan sengaja mencatat itu untuk orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan. Sehingga itu semua ada, kita dapat menemukannya di Alkitab maupun di buku Roh Nubuat, ya. Karena buku-buku karangan Ellen G. White juga itu ialah buku-buku yang diilhami oleh firman Tuhan. Karena buku-buku sangat luar biasa, ya, buku-buku yang pemirsa seperti ini, ya. Buku apa sih? Pasti pemirsa tanya, buku apa atau tontonan apa yang memang Tuhan ilhami? Satu, menurut saya, tips saya, ya, buku, tontonan atau musik yang diilhami Tuhan, yaitu yang dapat membawa kita untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, ya. Tidak membawa kita mengenal Tuhan yang lain yang kita tidak kenal. Mungkin untuk membuat tidak kedengaran seperti klise gitu, ya. Tontonan apa yang datang dari Tuhan itu contohnya seperti apa? Ada 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 mengatakan bahwa semua tulisan-tulisan yang diilhamkan, ini semua tulisan-tulisan yang ada di kitab ini adalah tulisan yang diilhamkan kepada orang-orang kudus untuk dituliskan. Itu tulisan Alkitab, ya. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang tidak diilhami oleh Roh Kudus, berarti akan membawa sang pembaca atau penonton untuk menjauhkan dari roh yang satu lagi, murni. Ya kan, itu saja sederhana, tapi artinya apa? Kalau kita mau membaca tulisan-tulisan ini dari Roh Kudus atau enggak, apabila tulisan-tulisan itu akan membuat kita lebih mengerti bagaimana menguasai diri kita, bagaimana untuk menjadi lebih lemah lembut, bagaimana menjadi lebih sabar, lebih berkorban, lebih memikirkan hal-hal yang duniawi, memiliki moralitas yang lebih tinggi, derajat kemanusiaan dan kebenaran lebih tinggi, ya. Itu artinya hal-hal itu, tontonan-tontonan itu adalah orang yang diilhami Roh Kudus, ya. Kalau lain dari itu yang hanya membangkitkan kedagingan, kemanusiaan, mungkin seperti ini, yang membangkitkan hayalan kita. Aduh, saya berhayal punya cowok seperti ini, cinta-cintaan lah, hayalan begini, hayalan begitu. Itu ya pastinya bukan dari firman Tuhan. Bagaimana katakan kalau ada satu televisi atau tontonan, memang secara moral pesannya baik, ya. Semua televisi juga pesannya baik, istilahnya apa? Semua film-film ada moral terkandung di dalamnya, ya kan? Penjahatnya selalu kalah, jagoannya menang, orang yang baik selalu menang. Betul. Tetapi ini bagaikan air murni, ya. Kita mempunyai suatu moralitas, yaitu air murni.
pesan yang baik diantarkan kepada kita. Oke, minumlah air ini, air murni. Tetapi di balik itu semua ada beberapa tetes racun. Atau Dan mungkin bukan banyak bukan tetesan racun ya. racun. Tetes kotoran mungkin ya. Betul. Ya kan, kalau ini dihidangkan kepada Anda, lawang ini kelihatannya kok seperti air murni. Moralitas dari pesan dari film Hollywood ini bagus. Penjahatnya kan kalah ujung-ujungnya. Orang baiknya yang menang. Tapi saudara, setan ini dengan pintar mempackage ya, mengemas hal ini. Dia tidak lantang mengatakan bahwa wah, yang Tuhan tidak pernah katakan kamu menyembah setan, menyembah iblis, tidak. Tapi di balik moralitas yang baik ini, setan dengan pintar menyembunyikan. Dia ini malaikat ini tampil seperti malaikat terang, saudara. Ya, setan ini tampil seperti malaikat terang. Ya. Yang palsu ini tidak jelas-jelas kelihatan palsu. Uang palsu itu nggak ada, uang pecahan Rp7.000 nggak ada, ya kan? Terlihat seperti asli, tetapi palsu. Ya. Terlihat seperti uang 10.000, tetapi bukan uang 10.000. Ya. Begitu. Jadi tadi dikatakan bahwa bagaimana sih film-film ya yang kita lihat, bahwa apakah itu sesuai dengan banyak sekali film-film Hollywood atau mungkin Korea ya dan yang lain-lain, itu moralnya bagus kok ya. Tetapi kita lupa bagaimana kita untuk mendeteksi ya film-film itu sebenarnya dari Tuhan atau tidak. Ya, saya bacakan di sini. Ialah satu, kalau Alkitab dipelajari sebagaimana seharusnya, manusia akan memiliki intelektual yang kuat. Pokok-pokok yang ada di dalam firman Tuhan, derajat kesederhanaan ucapannya, tema agung yang ditanamkannya pada pikiran akan memperkembangkan kemampuan manusia lebih dari apapun juga. Di dalam Alkitab ada ladang yang tidak terbatas, terbuka untuk perkembangan imajinasi. Ya, jadi bagaimana untuk kita mendeteksi bahwa film itu atau tontonan itu atau bacaan atau musik itu sesuai dengan firman, dengan tidak ada setannya di situ? Yaitu bagaimana kita juga setiap hari mempelajari firman Tuhan. Ya. Karena bila kita mempelajari firman Tuhan, ya kita akan gampang mendeteksi hal-hal seperti itu ya. Bukan cuma mempelajari, bukan cuma menghafal. Banyak sekali orang-orang merasakan sudah menghafal sudah cukup. Tidak, mempelajari dengan penuh permintaan khusus kepada Tuhan. Tuhan bantu saya sehingga saya dapat mempunyai hikmat, sehingga saya dapat menghidupkan setiap ayat-ayat yang berada di Alkitab. Karena Tuhan katakan apa yang di perumpamaan tentang Tuhan Yesus ditulis di situ bahwa lebih baik manusia menghafal satu ayat dan menghidupkan daripada mereka menghafal seluruh buku kitab suci tetapi tidak dihidupkan. Ya. Jadi lebih baik satu. Ya, sama seperti bangsa apa yang zaman dulu yang anak-anak kecilnya mereka juga misionaris Waldensia. Ya, mereka hanya membaca puisi-puisi loh. Mereka bukan membaca kitab suci. Betul. Mereka hanya membaca puisi-puisi yang akhirnya puisi itu dapat menyentuh hati mereka yang paling dalam sehingga mereka meminta, Tuhan, kami sangat berdosa. Tuhan bantu kami sehingga puisi itu dapat merasuki diri mereka. Kebenaran Tuhan dan ilham hikmat Tuhan dapat merasuki diri mereka sehingga mereka berani untuk mengambil resiko yang paling tinggi. Yaitu apa resikonya? Mereka pergi, pemirsa. Saya setiap kali ingat orang-orang Waldensia itu sangat luar biasa ya. Sampai yang anak-anak kecil pun mereka jadi misionaris. Mereka pergi ke pasar-pasar. Ya, saya pernah lihat bagaimana mereka menggambarkan Injil tuh dari kertas yang kecil sekali yang tidak terlihat ya. Mereka susupin karena zaman dulu kalau mengabarkan Injil itu bisa dibunuh. Bukan cuma dibunuh, kalau dibunuh. Saya pernah melihat juga mereka pakai cincin lalu bisa dibuka, di dalamnya ada gulungan kitab. Pemirsa bayangin kalau zaman dulu bukan seperti kita sekarang ya, sangat mudah ya. Zaman dulu kalau pemirsa mengabarkan Injil, dibunuh itu bukan cuma langsung ditembak langsung mati di tempat, tidak pemirsa, dianiaya dulu. Waktu itu kami kebetulan bisa pergi ke tempat di Belanda, itu ada namanya museum yang memang zaman-zaman orang Kristen dulu dianiaya ya. Dan sangat luar biasa bagaimana mereka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bayangkan. Tetapi sekarang setan pintar. Dia berikanlah kemakmuran, dia berikanlah kenyamanan kepada
para umat-umat percaya, sehingga umat-umat percaya ini tertidur. Betul. Dan akhirnya tidak bersiap. Tadi di awal dari bacaan disebutkan mungkin dari berita-berita ya, mungkin tentu ya kita semua kalau orang-orang tua yang menonton juga setuju. Ya ini sinetron lah, mungkin film-film tidak ada isinya. Ya Bagaimana ini berita-berita omong gitu ya? kosong semua. Mungkin bahkan kalau dikatakan oh orang sudah keranjingan nonton sepak bola lah atau olahraga-olahraga, menghabiskan berjam-jam, begitu banyak uang dihabiskan sampai beli bajunya lah, posternya, handuknya, spanduknya semua, sampai baju dalamnya pun sesuai dengan apa namanya tokoh-tokoh yang mereka agungkan. Oke, mungkin ada beberapa yang setuju, itu semua pemborosan dan pembuangan waktu. Oke. Baik, bagaimana dengan kita yang orang tua mengatakan, kami setiap hari harus nonton berita, ya, berita-berita. Bagaimana dengan hal ini? Apakah ini juga suatu hal yang memang perlu? Jika perlu, apakah ada kebaikan dari dalamnya? Kalau kita menonton terlalu banyak berita-berita, katakan ya, semua televisi menyajikan berita yang sama. Kalau tulisan yang diberikan ilhamkan kepada kita, ada di dalam satu tulisan di chapter 41 di dalam buku Para Nabi dan Bapa mengingatkan, hamba Tuhan menuliskan bahwa kejahatan-kejahatan pun setan susupkan melalui surat kabar setiap hari atau harian-harian atau berita sekalipun setiap hari. Bayangkan mungkin tidak ada merasa bahwa waduh, setan juga bisa bekerja melalui mungkin koran yang kita baca setiap hari. Mungkin ada yang ketagihan nonton berita setiap hari. Dengan cara apa, saudara? Kalau kita melihat, ambil satu contoh. Korupsi merajalela di Indonesia. Kejahatan-kejahatan seperti itu, kejahatan-kejahatan white collar ya, atau kejahatan-kejahatan kriminal di tingkat elit seperti itu dilakukan. Kenapa? Karena setiap hari terekspos mereka melalui berita-berita harian, kejahatan-kejahatan ini setiap hari terulang masuk ke telinga manusia. Ya. Jadi biasa ya. Kita setiap hari menonton, coba lihat televisi kita berita yang ditayangkan. Kalau tidak isinya cuma korupsi aja terus setiap hari. Akhirnya menjadi kebalah kita. Dan tidak heran sekarang korupsi pun sudah diglamorisasi. Ya. Orang sudah tahu, sudah pintar sekarang. Kalau mau korupsi, lebih baik korupsi besar-besaran aja sekalian. Yang penting nanti sisanya oke, bayar ini, sisanya bayar si ini, sisanya bayar si itu, sisanya walaupun saya ditahan 5-6 tahun tidak apa-apa. Bukankah ini yang sedang terjadi? Ini memberikan gagasan-gagasan kepada manusia yang tadinya melihat hal-hal ini adalah suatu kejijikan. Namun setiap hari pemaparan masuk ke dalam kita sebagai umat Tuhan sekalipun, melihat kejahatan-kejahatan ini semua orang melakukan. There's nothing wrong with it. Ya. Hanya karena semua orang melakukan hal yang sama, orang tidak lagi merasa bahwa hal itu adalah hal yang salah. Namun orang yang berdiri sendiri di saat dia melakukan hal yang benar, justru merasa bahwa dia melakukan suatu hal yang salah. Karena tidak ada temannya. Ya. Inilah saudara yang diberikan oleh setan kepada kita setiap hari. Dijahitkan kepada kehidupan kita satu demi satu hari satu sulaman. Ya. Melalui kejahatan-kejahatan misalnya perselingkuhan yang mungkin ibu-ibu melihat melalui tayangan-tayangan, ini kan cuma mengisi waktu. Infotainment dan sebagainya, yang melihat hari ini siapa artis yang kawin, besok siapa yang cerai, siapa yang punya anak di luar nikah, siapa yang punya kekosongan semuanya. Sedangkan kita lupa ya bahwa waktu yang Betul. seharusnya kita isi ialah di sini dituliskan ialah waktu sekarang adalah waktu persiapan untuk kehidupan yang akan datang ya. Benar. Kita lupa untuk mengisi waktu itu dengan persiapan. Kita lupa untuk mengisi waktu itu dengan pengetahuan akan Tuhan. Kita lupa mengisi waktu itu dengan penuh doa ya. Sehingga kita terbuai dengan tontonan-tontonan, berita-berita, film-film atau mungkin bacaan-bacaan yang tidak mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan ya. Sedangkan banyak juga orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan ya, membaca roh nubuat dan yang lain-lain, tetapi mereka tetap masih dibudaki oleh mental mereka ya, Mentalnya masih mabuk. Mentalnya masih mabuk ya. Sedangkan mereka lupa. Ada satu film di HCBN yang saya di saat saya lihat film itu, jadi ada satu orang yang semua orang sedang memanggul salib ya.
orang itu bilang, Tuhan salib ini sangat berat, saya mau potong, dia potong salib itu. Tapi dipanggul lagi, masih berat Tuhan, dia potong lagi. Sehingga akhirnya semuanya, tapi orang-orang yang lain tidak memotong salib itu. Sehingga di saat bertemu dengan jurang, ya, yang dimana dia harus pergi ke dasar yang satu, ya, ke seberang itu, yang lainnya dapat pergi ke seberang situ dengan memakai salib mereka. Tetapi orang yang dari tadi berkeluh terus, Tuhan ini berat, ini begini, ternyata di saat dia potong-potong salib itu, ternyata salib itu sudah semakin mengecil dan salib itu tidak bisa membawa dia untuk menyeberangi jurang itu dan sampai ke seberang, ya. Sering sekali di dalam kehidupan kita umat manusia, kita sering mau lari di dalam pencobaan, ya. Kita sering mau menghindari segala macam pencobaan, menghindari segala macam kesedihan, ya, menghindari segala macam kesusahan. Tetapi kita lupa, ternyata kesusahan itulah yang diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kita supaya kita dapat kuat, ya, supaya kita dapat menjadi manusia yang sangat luar biasa. Ada di buku Story of Jesus, ya, atau mungkin kehidupan Yesus, mengapa Tuhan memilih Maria dengan Yusuf. Dikatakan Maria dengan Yusuf, mereka dari keluarga yang sangat sederhana, mereka dari keluarga yang tidak ada, sehingga mereka tidak mengerti akan kebahagiaan dunia itu seperti apa, ya, sehingga mereka ini hanya hidup dengan mungkin apa adanya, hidup yang sangat sangat kekurangan, ya, hidup yang sangat rendah hati, sehingga Tuhan memilih orang-orang seperti itu. Jadi di dalam kerendahan hati mereka itu, ya, mereka juga ingin selalu mencari Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah memilih orang-orang, ya, bukan Tuhan tidak memilih, ada juga yang Tuhan pilih orang-orang yang berpendidikan dan juga orang kaya, ya, ada juga. Tetapi itu ialah hanya segelintir, ya. Semuanya Tuhan pilih orang-orang yang susah. Karena apa? Dari orang-orang yang susah itu Tuhan bisa dapat memakai mereka, dan mereka mungkin karena mereka tahu mereka susah, ya, sangat mudah bagi mereka untuk ikut Tuhan, gitu, karena mereka susah dan mereka akhirnya tahu bahwa yang mereka jalani itu bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena Tuhan, ya. Dia menambahkan? Memang sekarang segala bentuk dosa sudah dipaparkan, ya. Bukan hanya orang yang tidak punya uang saja yang memang lebih bisa mengikut Tuhan, ya. Sekarang baik orang kaya, orang miskin, semua mentalnya sudah rusak. Karena sesungguhnya orang kaya atau miskin sama saja, semuanya ingin kaya, ya. Yang kaya ingin lebih kaya lagi. Dan tidak ada yang dan juga semuanya ingin akhirnya miskin, semuanya hanya berpusat kepada diri sendiri. ya. Kalau kita lihat tayangan-tayangan, bacaan-bacaan, semuanya apa isinya kalau bukan hanya untuk diri terus. Diri ini selalu ingin dipuaskan. Ingin membalas dendam pun itu artinya diri sendiri, ya. Ingin kenyamanan pun, ingin haknya dibela pun kadang-kadang ini adalah kepentingan diri. Sementara yang Kristus ajarkan bukan itu. Kita harus mengosongkan diri kita, mencari tempat yang semakin lama semakin rendah, pekerjaan yang semakin lama semakin berat. Karena kita melihat di masa depan kita ini adalah masa-masa yang sangat-sangat sukar, dan kita harus melatih diri kita untuk hidup apa adanya. Dari sekarang, ya. Mencari kebahagiaan dengan apa yang Tuhan sudah memberikan, ya, bukan untuk mencari menambah terus. Kita menghindari kesusahan itu, ya. Ayo kita teruskan lagi. Oke, baik, teruskan. Pikiran-pikiran dan percakapan rohani tidak disukai lagi, ya. Makanan untuk mental yang sebenarnya untuk dinikmati kini dicemari oleh pengaruh buruk dan jatuh ke dalam pikiran yang tidak murni dan berhawa nafsu. Saya sungguh merasa kasihan terhadap jiwa-jiwa ini setelah saya memikirkan berapa banyak kerugian mereka karena melalaikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Kristus, yang di dalamnya terpusat harapan-harapan kita akan kehidupan kekal. Berapa banyak waktu yang berharga terbuang dengan sia-sia, yang sebenarnya dapat digunakan untuk belajar tentang pola kebaikan yang sepatutnya. Saya lanjutkan lagi, ya. Mereka menjalani kehidupan ini dengan imajinasi yang tercemar, membesar-besarkan setiap keluhan yang kecil, hal-hal yang sebenarnya ringan bagi pikiran yang sehat, bagi pikiran sehat, bagi mereka menjadi pencobaan yang tidak tertanggungkan, dan rintangan yang tidak dapat dikalahkan. Bagi mereka kehidupan ini selamanya suram. Bayangkan pemirsa, sebenarnya pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita itu bukan pencobaan yang besar.
itu ialah pencobaan yang kecil, Biasa-biasa saja. biasa-biasa saja, tapi karena terpengaruh kita akan tontonan-tontonan, musik-musik dan bacaan-bacaan, sehingga kekhawatiran itu lebih Jadi tinggi. melankolis. Jadi kita melankolis. Jadi akhirnya kita bukan menjadi manusia yang siap Betul. untuk menanti kedatangan Tuhan. Tidak Tetapi mempunyai mental yang tangguh. Ya, tetapi setan sudah berhasil. Ya, pohonnya belum kuat-kuat banget. Ya, akarnya sudah digembosin, akarnya sudah dihancurkan, Betul. dibusukkan, sehingga pohon itu terlihat berdiri, tetapi bila ada angin datang pohon itu gampang tumbang. Nah, benar. Jadi ada satu tulisan saudara untuk mengakhiri kita. Di dalam 7 testimoni halaman 203 juga masih ya. Sebelum menerima pekabaran yang kudus dari Tuhan, ya, menerima kebenaran, sebelum bisa menerima kebenaran, seorang harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan menonton dan membaca hal-hal seperti ini, ya. Dan di saat mereka bergabung menjadi umat Tuhan mengikut Kristus, mereka harus mempunyai suatu upaya untuk mengalahkan habit atau kebiasaan ini. Dan juga mereka tidak boleh diberikan sesuatu untuk menggantikan, ya kan? Sesuatu yang mirip dengan apa yang mereka nikmati dulu. Ya. Karena dengan memberikan sesuatu yang mirip ini adalah seperti memberikan minuman keras kepada seorang pemabuk. Ya. Bernostalgia, Sama saja ya. artinya. Jadi ini harus kita perhatikan saudara ya. Jadi kalau kita mau datang bertobat, sering kali SMS datang kepada kami, nanyakan gimana caranya bertobat. Puji Tuhan kalau orang menanyakan bagaimana cara bertobat itu masih ada Roh Kudus ya. Amin. Tetapi caranya adalah begini. Kita harus menghentikan dengan segera semua kebiasaan-kebiasaan itu. Contohnya ini. Seorang anak yang jangan bilang anak lah ya, orang dewasa sekalipun. Orang dewasa. Terbiasa dengan musik rock. Wah, saya tahu musik ini tidak bagus, bagi pertumbuhan hormon saya tidak bagus, bagi mental saya tidak bagus, kerohanian saya tidak bagus. Saya mau bertobat. Bagaimana saya mau membaca firman Tuhan supaya tertarik? Caranya adalah apa? Hilangkan dulu itu. Buang itu. Buang dulu itu. Jangan malah diganti Tetapi dengan musik rock. jangan digantikan dengan musik Dengan- rock yang Kristiani katanya. Musik rock yang rohani. Ini adalah sama seperti memberikan minuman keras kepada orang yang ketagihan pecandu alkohol. Sama saja. Ini loh, jangan minuman alkohol ini, minumanlah yang inilah minumannya. Sama saja saudara. Kita di saat kita mengadakan suatu perubahan itu harus drastis. Kalau kita berbicara mengenai rokok, oke lah, saya dulu perokok berat, saya sekarang bertobat, saya sekarang merokoknya sekali-sekali aja. Tidak bisa. Atau mungkin begini. Atau sedikit-sedikit Atau mungkin dulu. gini. Saya ialah seorang pria yang suka untuk pergi ke tempat-tempat PSK ya. Saya suka jajan gitu kan. Pedagang sate kiloan. Ya, saya suka jajan katakan ya ke tempat-tempat seperti itu. Sekarang saya mau bertobat. Oke, yang dulu saya setiap hari sekarang seminggu sekali lah. Nah, Ya, kan tidak Tidak seperti bisa. itu. Tidak bisa. mungkin kita gantikan dengan yang sesuatu yang lain. Wah, tidak bisa. Ya. Jadi bacaan-bacaan, tontonan-tontonan pun ya. Kalau kita tetap memiliki suatu hasrat untuk digantikanlah yang mirip-mirip dan sebagainya, tidak bisa. Mengikut Tuhan adalah segalanya. Ya, Lukas 14 itu ayat 26 sampai 31 jelas mengikut Tuhan itu sesungguhnya kita akan diberikan kesadaran oleh Roh Kudus untuk menyadari bahwa kita tidak membutuhkan semua itu. Tidak perlu musik-musik dunia, tidak perlu tontonan-tontonan dunia, bacaan Perlu dunia, baju-baju. fashion dunia tidak perlu. Cita-cita dunia tidak perlu. Semua itu ternyata sia-sia atau fana. Jadi di saat kita mengikut Tuhan kita harus bisa, barulah dikatakan kita bisa mengerti apa firman Tuhan itu. Jadi sebenarnya pertobatan itu ialah bila Anda rindu ingin bertobat, ialah Anda harus mau mempunyai pengorbanan untuk meninggalkan semuanya sekarang. Bila hari ini Anda ingin bertobat, hari ini pun Anda harus meninggalkan semuanya sekarang. Ya, tidak pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kita tidak bisa melawan setan yang begitu sangat cepat untuk bagaimana menarik kita kembali, ya. Itu sesungguhnya Jadi- Tuhan bukan mengambil kebahagiaan kita. Tidak. Itu adalah
Itu adalah kasih Tuhan untuk memberikan kebahagiaan yang Tuhan tidak sesungguhnya. mengambil kebahagiaan. Itu adalah jalan satu-satunya supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa? Saya sudah mengampuni dosamu. Pergi Ya, dan jangan buat pergi lagi. dan jangan buat lagi. Oke, ini penutup yang terakhir ya. Saya akan baca sedikit. Kalau Alkitab itu lebih banyak dibaca, kalau kebenaran-kebenarannya dimengerti dengan lebih baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang cerdas dan penuh pengertian. Malaikat-malaikat terang berdiri di sisi orang-orang yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh untuk memberikan kesan dan menerangi pikiran. Dia yaitu Tuhan yang pikirannya masih bukan Tuhan ya. Dia yang pikirannya masih gelap akan menemukan cahaya melalui pengenalan akan kitab suci. Amin. Ya. Jadi pemirsa, bila Anda ingin mengadakan pertobatan hari ini, tinggalkan semuanya. Langsung pemirsa. Jangan pelan-pelan, langsung semuanya. Sehingga dikatakan bila orang bertobat ialah apa? Mereka menjadi orang yang sangat-sangat berbeda atau mungkin dilahirkan kembali. Kalau dilahirkan kembali ya berarti bukan orang yang dulu ya, dari pola makan, pola penampilan, tempat tinggal, semuanya sudah menjadi orang yang baru. Kalau pemirsa masih mempunyai pola makan yang sama, tempat tinggal yang sama ya, atau mungkin cita-cita yang sama, berarti pemirsa belum mengadakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, belum mau untuk mengadakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, kiranya kita bisa menutup dengan doa. Oke. Oke, mari kita berdoa pemirsa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pekabaran-Mu yang begitu indah. Semakin hari Engkau memberikan kami pengetahuan bagaimana untuk mengenal Engkau lebih baik dan lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk meninggalkan segalanya ya Tuhan. Untuk berdoa setiap hari mencari muka Engkau sehingga kami dapat bertemu dengan Engkau secara langsung dan dapat meninggalkan kehidupan kami yang sama sekali tidak memancarkan atau tidak meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, bila kami memakai hidup kami untuk tidak memuliakan dan memujikan nama Tuhan. Bantulah kami untuk mengubah segalanya sehingga di saat orang lain melihat kehidupan kami, mereka dapat mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, bantulah kami mengisi rumah kami dengan tontonan-tontonan, bacaan-bacaan ataupun musik-musik yang hanya untuk memuliakan dan memuliakan nama-Mu saja. Sehingga setiap hari di masa waktu yang masih ada yang Kau berikan dalam kehidupan kami dapat tahu bahwa kami harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Atas nama anak-Mu, Yesus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa telah menonton acara ini. Kiranya tetap setia dalam siaran Anda dan Tuhan memberkati.